Upaya dari KPU Kabupaten Pangandaran untuk memperluas informasi dan sosialisasi bahwa tahapan pembentukan KPPS yang akan berlangsung pada tanggal 11 sampai 20 Desember itu akan segera dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan PKPU nomor 15 bahwa setiap mau mengadakan kampanye itu harus ada surat pemberitahuan kepada kepolisian dan ditembuskan kepada kami dan Bawaslu. Sampai detik ini tidak ada. Jadi kalau teman-teman nanyakan siapa yang kampanye, tidak tahu, kami dari KPU belum ada laporan itu. Tetapi ada yang menanyakan itu ada yang kampanye, ya kami nggak tahu. Secara normatif kami belum menerima pemberitahuan. Terus yang kedua, tahapan-tahapan kampanye rapat umum besok dimulai di bulan Januari. Jadi sekarang tahapan kampanye itu baru penyebaran APK, penempatan APK, BK, PK, terus rapat terbatas atau pertemuan terbatas yang bisa dilaksanakan di tempat-tempat langsung door to door atau di pasar dan seterusnya, itu bisa dilaksanakan pada tahapan sekarang. Termasuk nantinya adalah pelaporan dana kampanye yang nantinya satu kesenambungan dengan kegiatan kampanye. Jadi itu akan dilaporkan ke kami di sistem. Secara otomatis teman-teman partai politik itu melaporkan semua kegiatan kampanye termasuk dananya kampanye itu dalam satu aplikasi. Jadi bisa diketahuinya itu nanti di akhir. Jadi kegiatan kampanye apa yang partai apa atau calon yang mana bisa dilaksanakan, kegiatan apa dan seterusnya, termasuk anggarannya itu bisa dilaporkan dalam satu aplikasi. Ini gambaran umumnya seperti itu, tapi saya yakin teman-teman juga sudah mengetahui, sudah menggali informasi ke partai politik, itu dinamikanya sampai hari ini, kalau laporan tim kampanye pasti sudah masuk, kami semua partai yang ada di Pangandaran yang berjumlah 14, 18 itu yang tidak melaporkan itu partai buruh dan partai Garuda yang tidak melaporkan tim kampanye, semuanya melaporkan ke kami. Sebelum termasuk PBB ya? Oh ya, ada 3 partai politik yang tidak melaporkan tim kampanye kepada kami. Selain itu semua melaporkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan. Sahabat-sahabat kami tidak menggurui di sini, tapi kita hanya menginformasikan terkait apa sih yang telah dan sudah terjadi terkait masalah tahapan-tahapan pemilu 2024. Kebetulan saya menampu di divisi teknis penyelenggaraan yang sangat krusial sekali barangkali sahabat-sahabat saya hormati. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan informasi. Yang pertama adalah tanggal 3 November kemarin kita sudah menetapkan daftar calon tetap sebanyak 412 di 14 partai politik yang siap berlaga nanti 2024. Dan yang kedua adalah pada tanggal 4 November kami sudah menginformasikan, mengumumkan baik lewat media, lewat radio, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tahapan-tahapan yang krusial pada saat kami penetapan DCT, dan kalau kita berbicara bagaimana juga sebelum penetapan itu luar biasa mekanismenya. Penetapan parpol, calon, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah terlewati ya. Sekarang juga kampanye sudah dimulai. Memang kalau kita berbicara kampanye tidak lepas dari dana kampanye. Kalau kampanyenya ada di Pemaskuri, divisinya, kalau dananya ada di saya. Nah, jadi teman-teman yang saya hormati, ya, jadi kampanye dengan dana kampanye tidak bisa dipisahkan. Nanti berapa partai politik? Jadi partai politik sebelum kampanye itu ada membuat dulu RKDK, rekening khusus dana kampanye. Jadi harus membuat dulu itu batas waktu sampai tanggal 27 November terakhir. Karena tanggal 28 sudah mulai kampanye. Jadi sudah masuk rekening di sana karena nanti terakhir harus ada LAPDK, laporan dana kampanye itu terakhir pada tanggal 13 Februari 2024.
Nah, jadi nanti laporan-laporan sekecil apapun nanti ada rekening. Ada rekening korannya. Nah, teman-teman yang saya hormati, besarannya itu dana kampanye yang nyumbang kalau dari partai politik itu tidak terhingga. Jadi berapapun miliar silahkan asal dari partai politik. Tetapi ada 2 item, jadi ada 3 item teman-teman yang saya hormati penyumbang itu. Yang pertama adalah sumbangan dari partai politik, yaitu tadi terhingga. Yang kedua adalah sumbangan dari kelompok atau organisasi. Yang terpenting bukan organisasi terlarang seperti BUMN, nggak boleh ya. BUMN, BUMD nggak boleh. Nah, terus juga ada dana kampanye sumbangan dari kelompok, dari perorangan, dari suami atau dari istri atau dari teman. Nah, ketiga item itu harus jelas dari mana anggarannya, duitnya di mana untuk disumbangkan. Dan besarnya juga diatur di PKPU 18 2023. Jadi PKPU dana kampanye itu ada di PKPU 18 tahun 2023. Diatur sedemikian rupa. Jadi kalau dari sumbangan dari partai politik tak terhingga, besarannya kalau dari kelompok itu maksimal 25 miliar. Itu maksimal ya, 25 miliar. Kalau di perorangan maksimal 2,5 miliar. Itu baik di. Nah, kalau DPD berbeda. Jadi nyumbangnya DPD kalau dari kelompok itu cuma 1,5 miliar maksimal itu. Dari perorangan 750.000. Nah, itu barangkali ya teman-teman yang saya hormati. Jadi tidak lepas ya antara kampanye dan dana kampanye saling beriringan sekali. Karena nanti kampanye di daerah ini memerlukan APK berapa sih rupiahnya, dan harus nanti terinci sedemikian rupa. Jadi sangat rigid sekali. Dan kita juga ada aplikasi nantinya, kita bermain di aplikasi. Aplikasinya adalah Sikadeka, sistem aplikasi kampanye dan dana kampanye. Jadi Sikadeka kalau kita disederhanakan Sikadek aja gitu kan. Nah itu jadi nanti si partai politik tuh nggak mudah ya, nggak mudah harus membuat kayak manual seperti biasa, nggak. Kita harus masuk dulu di aplikasi di situ. Nanti bagian di tim teknis itu mengawal semuanya. Dan setelah itu juga nanti ada dicatut juga laporan pemberi dana untuk kampanye, dan juga nanti ada akuntan publik nantinya. Nah, untuk pemilu ini akuntan publiknya sudah otomatis oleh provinsi. Nah, baru kalau pilkada nanti kita yang mencari. Jadi akuntan publiknya juga nanti kita hanya dikasih tahu, nah ini, nah seperti itu. Jadi nanti udah otomatis di provinsi. Nah, yang selanjutnya di bisnis teknis ini yang sangat paling krusial sekali, teman-teman yang sangat hormati, itu terkait masalah tungsura. Itu endingnya nanti di tanggal 14 tungsura. Jadi tungsura tanggal 14, kalau belum selesai 12 jam ditambah. Makanya tadi Pak Mas Guri menceritakan bagaimana nanti teman-teman kita sebagai penggawa di bawah KPPS itu harus benar-benar yang usianya adalah 17 sampai 55 tahun, karena kita berangkat kepada 2019 bagaimana pada saat itu di pemilu 2019 banyak yang sakit dan meninggal dunia. Nah, evaluasi semua itu tadi yang banyak diceritakan oleh Pak Mas Guri. Teman-teman yang hormati, nanti kita di Tungsura itu kita memerlukan KPPS yang sangat luar biasa sekali. Dan kami sudah menginformasikan ke teman-teman PPK dan PPS. Di KPPS nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4 itu harus yang melek IT. Ya, yang harus melek IT di nomor 3 dan nomor 4 itu. Nanti kan kita dibagi tugas nih. Ketua KPPS yang megang ini. KPS 1, A, B dan sebagainya. Yang paling penting adalah di KPPS 3 dan 4 itu harus yang melek IT. Karena nanti kita akan ada sistem yang namanya Sirekap, sistem informasi rekapitulasi. Kemarin di 2020 kita sudah pengalaman. Makanya Pangandaran kemarin waktu BIMTEK dijadikan acuan. Sudah berpengalaman yang 8 kabupaten kota di Jawa Barat, termasuk Pangandaran. Dan pada waktu itu juga se-Jawa Barat 100% pertama di Jawa Barat ke Sirekap. Karena memang DPT kita sedikit. Ya, DPT kita karena sedikit, ya 100%. Jadi kita main di aplikasi itu. Sukses dan tidak sukses Sirekap itu yang pertama tergantung bagaimana sinyal. Ya, karena kita juga sudah menginformasikan ke teman-teman di KPPS, tolong cari TPS yang tidak blank spot. Nanti kalau ada yang blank spot pindah KPPS-nya, TPS-nya. Karena kita akan bermain di sinyal. Nah, makanya hebat dan tidak hebatnya tergantung bagaimana sinyal. Karena nanti di PPK kita tidak ada ceplano.
Yang ada C plano hanya di KPPS nantinya. Jadi KPPS yang diteli-teli begitu, setelah itu baru direkap, C1-nya hanya 1 lembar. C1 sertifikat, formulirnya itu hanya 1 lembar di KPPS. Ya, jadi nanti KPPS yang 3-4 dibantu dengan KPPS yang lain mencatat hasil rekapitulasi dari C plano yang besar. Nah, setelah itu kita sediakan scanner. Ya, scanner dibagikan sesuai dengan saksi yang ada dan PKD yang ada di situ, baru nanti sebelum dibagikan ditanda tangan basah dan dicap basah. Jadi tidak ada, namun dulu kan ditulis ya satu persatu, saksi nulis wah priweuh gitu kan, akhirnya gejolak suaranya. Nah, nanti C1-nya hanya 1 lembar. Setelah ditulis dari plano, baru nanti di scanner, nanti ditanda tangan basah dan cap basah. Soal debatable-nya perangkat desa ya, saya garis bawahi dalam forum ini. Ketentuan pasal 280 dan juga pasal 72. Peserta tim kampanye, pelaksana kampanye dilarang mengikut sertakan. Saya ingin ayat 2 dulu. Mengikut sertakan. Di situ ya ketua hakim MK dan seterusnya. Saya ingin gawahi yang strategis di kita. TNI Polri, ASN, kepala desa, perangkat desa, BPD itu dilarang diikut sertakan. Itu ya, jadi nanti biar jelas posisi media berada di informasi yang mana ketika berkenaan dengan persoalan ini. Kalau ada perangkat desa, kepala desa, BPD yang diikut sertakan, yang kena pidananya siapa? Tim kampanyenya yang mengikut sertakan. Ketentuan pasal 493 Undang-Undang 7 tahun 2000 tentang ketentuan pidana 1 tahun dan 12 juta dan seterusnya, bisa dibaca. Regulasinya jelas. Jika melanggar ketentuan pasal 280 dia pidana. Nah, begitu. Yang kedua, pidana juga muncul ketika kepala desa, perangkat desa, BPD tercatat ikut dalam tim kampanye atau pelaksana kampanye atau petugas kampanye. Begitu ya. Ini hal-hal yang isu strategis yang recehan lah dianggap ya, tapi suka jadi masalah. Saya tegaskan sebagai penyelenggara pemilu, itu termasuk juga pelanggaran pidana. Bagi siapa? Bagi perangkat desa, kepala desa, BPD yang tercatat di dalam tim kampanye, pelaksana kampanye, petugas kampanye. Nah, kalau yang hadir nu dipidanana lain kepala desa, perangkat desa, tapi tim kampanyenya panitiana nu ngundangna. Jelas? Nah, saya jelaskan. Berarti pasalnya kita harus main jelaskan. Yang dilarang itu dalam ketentuan 280 adalah kepala desa, perangkat desa, anggota BPD. Clear. Dalam ketentuan sekarang perangkat desa, apakah RT RW perangkat desa? Ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, perangkat desa itu hanya 3 unsur. Pertama, unsur sekretariat, sekdes, kaur, kasih. Yang kedua, unsur kewilayahan, kepala dusun. Yang ketiga, unsur sekretariat. Siapa itu? Operator, staf. Posisi RT dan RW kedudukannya berada di Permendagri 18. Dia dilarang secara kepermendagrian atau secara posisi. Kalau yang dibaca mau ditanya ke penyelenggara pemilu hanya sampai ke tingkat kepala dusun, perangkat desa. Clear ya? Clear. Jadi jangan debatable. Itu siapa yang melarang perangkat desa? Di regulasi kami tidak sampai mengatur ke RT RW, tapi dia dilarang betul. Itu mah tugas kewenangan kode etiknya bagi RT RW. Gitu ya. Jadi ketika nanti ada isu-isu segala macam, kami KPU sudah jelaskan ke teman-teman media di mana posisi kami harus menjelaskan. Kemudian kalau ASN clear lah ya. Itu satu napas loh, dibacanya satu napas. ASN, TNI Polri, perangkat desa, kepala desa, diulang diakali. Abi diundang secara resmi. Partai politik saya ingatkan, tidak boleh mengundang kepala desa, perangkat desa. Clear kan begitu? Kampanye tidak boleh dilakukan di tempat-tempat yang dilarang. Di manakah tempat yang dilarang? Tempat pendidikan. Nah, kalau gedung milik pemerintah, ini hasil gugatan MK, 2 hal. Pertama adalah kegiatan kampanye di tempat umum, di tempat yang menjadi gedung menjadi milik pemerintah, pasal 72 nih ya, tambahannya dari PKPU 20.
dan juga kegiatan kampanye di kampus. Di kampus boleh. Yang boleh itu sepanjang dimaknai universitas, institut, sekolah tinggi, akademi komunitas. Lamun di SD, di SMP, di TK, di pondok pesantren nggak boleh. Di PAUD nggak boleh. Nah, ini yang kampanye-kampanye itu kan, kalau kenapa saya tadi targetkan teman-teman menjadi sarana edukasi, menjadi agen-agen edukasi. Sangat tidak mungkin kalau kami tidak juga memberikan informasi dulu kepada teman-teman mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, sekarang soal ini ya, soal pemilih. Nah, pemilih, saya jelaskan pemilih. Di Pangandaran sudah ditetapkan 333.461 DPT tersebar di 1.346 TPS. Petugas kita direkrut kali 7, 9.422. Nah, untuk datang ke TPS, nanti PKPU Tungsura miliknya Pak Andis ini belum keluar. Nah, nanti Pak Andis sering ngobrol lagi soal pungutan hitung yang di TPS-TPS itu. Tapi kita baca dari ketentuan pasal 7 PKPU terdahulu ya, PKPU 3 2018, pemilu lalu. Datang ke TPS harus bawa KTP. Kalau nggak ada KTP bisa KK. Kalau KK bisa SIM. Kalau nggak ada SIM bisa paspor. Kalau ada paspor ya sudah itu aja. Nah, begitu ya. Kemudian, nah sekarang yang milih, yang DPTB tambahan, yang pindah memilih, orang Cimerak pindah ke Mangunjaya. Pertama dia harus tercatat 30 hari sebelum hari H. Begitu ya. Kemudian dia akan mendapatkan hak pilih sebagaimana posisi dia terbaru. Mun pindah ke Mangunjaya, ya surat suaranya di Mangunjaya. Lamun dapil Mangunjaya dapil 2 manehna itu dia tidak akan kebagian kecuali diatur lain dia punya KTP. Pindahnya pindah domisili. Beda kan? Pindah milih dengan pindah domisili. Orang Tasik pindah ke Pangandaran. Tanya misalnya ayeuna ya, penting engke kawin tajeng orang Tasik misalkan. Dibawa ke dia. Jadi kalau orang Tasik pindah ke sini, maka dia hanya akan mendapatkan dua surat suara dengan dapil yang sama, yaitu Pilpres dan DPD. Karena DPR RI-nya sudah beda dapil. Kita Pangandaran, Banjar, Ciamis, Kuningan, Jabar 10, Tasik, Jabar 11. Nah, sekarang sedang dirakorkan ketentuan surat dinas KPU RI 1386. Nanti akan ada biasa surat dinas baru, SE baru nanti sampai. Sementara ini kita kunci di 30 hari sebelum hari H.